Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan ya. Maaf, ini adalah part 2 ya. Jadi kita akan melanjutkan ke image compression bagian kedua, ke materi yang topik yang keempat ya, dari menjadi subbahasan keempat, yaitu model kompresi citra ya. Jadi model kompresi citra itu kalau digambarkan dia seperti ini. Ini adalah citra input fxy. Saya pakai laser ya. Jadi ini adalah citra input fxy dan ini adalah citra output. Nah, kalau kita lihat di sini proses kompresi ini ada beberapa tahap, dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama yang kita sebut dengan encoder. Kemudian ini di proses kompresi citra ini kita asumsikan dia digunakan untuk dikirim ya, pengiriman melalui internet atau apa ya. Nah, kemudian kanal ini melewati kanal-kanal yang digunakan untuk mengirimkan data image. Kemudian nanti dia akan dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menggunakan decoder. Nah, jadi di dalam bagian encoder sendiri ini dibagi menjadi dua, bagian sumber, encoder sumber atau ya, kemudian yang uh, encoder untuk kanalnya. Bagian decoder juga sama, melalui kanal decoder, kemudian dia mendecoder untuk sumbernya, baru dilakukan aproksimasi atau pendekatan untuk mendapatkan citra aslinya kembali. Jadi dituliskan di sini encoder bertugas mendapatkan input ya, masukan berupa citra dan menghasilkan luaran berupa satu set simbol ya, yang berupa decodingnya tadi ya. Jadi mendekod dari citra yang bentuknya spasial, kemudian dirubah menjadi satu simbol tertentu. Kemudian di dalam source encoder inilah yang melakukan proses kompresi untuk menghilangkan, misalkan menghilangkan interpixel redundancy, psicovisual redundancy. Kemudian pada bagian decoder ini fungsinya mengembalikan ya. Jadi pada blok decoder ini fungsi source-nya ini mendapatkan kembali. Jadi kalau kanal-kanal ini hanya untuk melewati ya. Dan yang bagian utamanya adalah di source encoder dan source decoder. Yang di bagian decoder ini, source decoder adalah mengkodekan kembali dan menghasilkan citra hasil rekonstruksi. Dan kita akan membahas satu persatu untuk yang bagian encoder terlebih dahulu ya. Jadi di bagian source encoder itu sebenarnya terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mappernya, lalu ada kuantisasi untuk melakukan proses kuantisasi, lalu untuk merubah menjadi simbol-simbol encodernya. Jadi mapper itu adalah transformasi ya, dari citra input ke sebuah bentuk yang non visual. Jadi citra kan bentuknya berupa matriks gitu ya, dirubah menjadi non visual format. Misalkan tujuannya di sini untuk menghilangkan interpixel redundancy. Nah, sifatnya di sini itu bersifat reversible ya, jadi yang bisa dikembalikan dengan mudah. Interpixel redundancy itu masih ingat, jadi yang bahwa kalau kita melihat image gitu ya dengan pola nilai grayscale yang sama, tapi ternyata sebenarnya dia punya urutan yang berbeda. Itu kita
nyatakan dengan run link coding yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di bagian quantizer, ya, ini melakukan eliminasi psicovisual redundancy. Psicovisual redundancy ini contohnya dengan proses kuantisasi itu ya, kuantisasi IGS itu yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini yang dilakukan ya, merubah misalkan jadi 8 bit menjadi 4 bit, 8 bit menjadi 6 bit, kemudian atau 6 bit menjadi 3 bit. Nah, ini yang dilakukan di quantizer. Nah, sistem ini juga sifatnya error free compression. Sorry, sifatnya di sini juga reversible ya, jadi bisa dikembalikan lagi. Namun pada kompresi dengan kategori error free, maka ini tidak perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah menyimbolkan. Misalkan menghasilkan kode yang fixed length untuk variabel length ya. Ini. Jadi apakah kita mengkodekan ya, bit-bitnya itu yang dihasilkan misalnya 3 bit itu rata 3 bit ya fixed length atau menggunakan variabel length. Ini adalah simbol encodernya. Jadi ini tahapan yang ada di source encoder. Sedangkan pada tahapan yang source decoder ini hanya melakukan proses map inverse ya, membalik dari simbolnya dibalik menjadi bentuk yang asli sehingga dia akan menghasilkan citra hasil rekonstruksi yang persis, bisa aproksimasi tergantung kita menggunakan lossless atau lossy ya. Lossy compression atau lossless compression. Oke, nah kanalnya berfungsi untuk apa? Jadi pada kanal encoder dan kanal decoder ini berfungsi untuk menyisipkan bit-bit yang dipakai untuk mengkontrol redundancy. Jadi di sini ada proses penambahan bit, kemudian nanti di decoder itu akan mengurangkan bit. Di sini tujuannya adalah untuk mendeteksi jika terjadi error atau gangguan pada waktu transmisi. Jadi pada saat dikirim ternyata di situ ada noise, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya. Nah di situ dicek, dilakukan pengecekan apakah terjadi error atau tidak. Di mana salah satu teknik kanal encoding itu adalah dengan menggunakan Hamming code. Nah, di sini teknik ini didasarkan pada penambahan bit-bit yang cukup untuk data yang akan di-encode untuk menjamin bahwa jumlah bit minimum harus berubah dari string kode yang valid. Nah, ini kita lihat contoh untuk Hamming code ya. Jadi, untuk Hamming code-nya, misalkan untuk yang Hamming code 4 bit ya. Kita lihat di sini dia 4 bit. Jadi totalnya 7 bit. Oke. Jadi tulisnya seperti ini, 7 bit di mana si yang asli itu 4 bit. Nah, yang kontrol redundancy-nya itu 3 bit. Jadi totalnya 7 bit gitu ya. Jadi yang dikirim atau yang di-encode itu adalah 4 bit ini, B3, B2, B1, B0, kemudian yang kontrolnya adalah 3 bit. Nah, susunannya ini seperti ini, H1, H2 sampai dengan H7, di mana H1 itu adalah diperoleh dari bit 3 di XOR dengan B2, XOR ya, operasinya adalah XOR, XOR atau exclusive OR ya.
Dimana exclusive OR itu kalau dia sama, maka dia nilainya true. Kalau dia beda, dia nilainya false. Oke. Sorry. Kebalik ya. Jadi kalau dia beda, dia nilainya adalah true. Kalau dia sama, nilainya adalah false. Oke. Satu-satu, ya, 01 gitu ya. Nah, di sini B3 dieksorkan dengan B2, dieksorkan dengan B0. B3, B2, B0, sedangkan yang H2 ini B3, B1, B0. Sedangkan H3-nya saja itu adalah diambil dari B3. Kemudian H4-nya itu adalah B2, B1, B0, even parity-nya. Lalu H5 itu adalah B2. Jadi B3, B2, B1, B0 ini urut ditaruh di H3, H5, H6, H7. Kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan kita punya code dari hasil IGS di uh, pertemuan sebelumnya. Hasilnya misalkan kita dapatkan kodenya adalah 0110. Di sini ini B3, B2, B1, B0 gitu ya. Maka di sini urutannya kita lihat H1, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Oke. Nah, pertama-tama kita taruh aja dulu. Ini berurutan 110 ya, 110 ini adalah dari B2, B1, B0 dan ditaruh di H3. Jadi B3 ditaruh di H3, kemudian B2, B1, B0 berturutan H5, H6, H7. Ini sudah beres ya. Nah, sekarang kita mendapatkan H1. H1 itu adalah ya, B3 dieksorkan dengan B2, dieksorkan dengan B0. Ya. B3, B2, B0. Jadi kalau dilihat dari konsep XOR itu kalau berbeda dia akan nilainya 1. Kita lihat B3, B2 ini berbeda 01 berarti dia 1, kemudian lalu ada B0. B1 dengan 0 berarti juga 1. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi H1 ini itu adalah 0 XOR 1 XOR 0 gitu ya. Oke, ini 0, 1, 0. Jadi hasilnya 1. Kemudian yang H2 itu adalah B3, B1, B0. B3 ini B1, B0. Ini sama ya, 0, ini ya, 0 XOR 1 XOR 0. Oke, jadi hasilnya juga 1. Kemudian yang terakhir adalah di H4. H4 ini adalah B2, B1, B0. B2, B1, B0 XOR. B2-nya 1, dieksorkan dengan 1, hasilnya 0, dieksorkan dengan 0, hasilnya 0. Jadi ini kan 1, ini dengan 0, dieksorkan lagi dengan 0, hasilnya 0. Ya. Ini cara mendapatkan Hemiko 74. Kalian bisa mencoba seterusnya. Untuk tugas hari ini ya. Oke, kemudian untuk mengkodekan hasil encode ya, kanal decoder, ini harus melakukan pemeriksaan error.
Nah, jadi ini yang di encode kan, Hammingnya tadi. Nah, pada saat kanal decoder, ini, oh sorry, ini ya, yang kanal decodernya, ini melakukan pengecekan. Jadi kan Hamming code dibentuk di kanal encoder, maka di kanal decoder ini dilakukan pengecekan. Yang pertama yang dilakukan adalah pengecekan out parity pada H1, H2, dan H4. Nah, cara ngeceknya itu adalah dilihat apakah di situ kan tadi event parity ya. Event itu genap. Jadi kalau dia ada nilainya, maka di situ berarti ada out parity. 0 atau 1 gitu ya. Dicek di H1, H2, H4 ditambahkan 0 atau 1. Kemudian dia juga mengecek non-zero parity, non-zero parity untuk string, string ya, ini bukan kata string, C4, C2, C1, di mana C4, C2, C1-nya adalah H1. Jadi Hamming code tadi kan 7 ya, jadi ada H1, H2, H3, nah itu kita lihat H1, H3, H5, H7, itu kita dapatkan C1, H2, H3, H6, H7, atau H4, H5, H6, H7. Ini untuk mendapatkan C2 dan C4. Jika ditemukan nilai yang tidak nol, maka decoder akan mengambil nilai komplemennya. Jadi misalkan hasilnya di sini itu ada satunya, maka misalkan di sini hasilnya 1, 0, 1, maka dia akan mengambil nilai komplemennya. Komplemennya ya berarti dibalik. Ya, dia akan dilakukan pembalikan nilai. Nilai komplemen dari mana? Nilai komplemen dari code yang dikirim. Bukan ini ya, bukan kodenya ini, tapi code yang dikirim. Misalkan binernya tadi kan B4, B3, B2, B1 gitu ya. Nah, 10, 11. Ternyata di sini ada yang bernilai tidak nol. Maka nilai B4, B3, B2, B1 ini harus dihitung komplemennya. Ya, kemudian nilai binernya diambil dari tadi H3, H5, H6, H7 kan itu untuk code word-nya. Ini yang diambil dari B4, B3, B2, B1-nya. Ini contohnya ya. Jadi, misalkan yang masuk ke kanal decodernya itu, ini adalah ini H1, H2, H3 sampai H7, maka dilakukan pengecekan error, ada out parity di H4. Jadi yang dicek itu ada di H1, H2, dan H4, H1, H2, dan H4. Nah, out parity itu kalau dia nilainya 0. Ya, ada out parity. Di H4-nya ya, di sini. Kemudian C1 diperoleh, di sini didapatkan 1111, maka non-zero parity-nya adalah 111. Karena tidak ada nilai 0 pada non-zero parity, jika ditemukan nilai yang tidak nol, karena di sini tidak ada nilai 0 pada non-zero parity, maka decoder akan mengambil data biner sesuai. Ya, jadi sesuai hasilnya 0, ini, ini 0, terus 1, 1. Ya, karena tidak ada nilai yang 0, sorry. Jika ditemukan nilai yang 0,
decoder akan mengambil nilai komplemennya. Jadi kalau ada yang nilainya 0 seperti ini misalkan, maka di sini diambil nilai komplemennya. Komplemennya itu menjadi 1, 0, 0, 1. Misalkan, tapi kan di sini ini contohnya. Contohnya kalau dia ada error di sini, nah ini caranya merubah adalah karena ada nilai yang 0 pada non-zero parity di C1 dan C4, maka kode pada posisi 1 dan 4, 5, itu dirubah menjadi kebalikannya. Ya, posisi 1 ditambah posisi 4, ini 5, H5, ya, H5 itu mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, ini H5. Ini dirubah menjadi 1. Sehingga, bukan semua ya, bukan semua yang dirubah, kecuali kalau memang 0, 0, 0 semua. Ya, jadi yang dirubah itu adalah di posisi di sini. Harusnya kan 1, ini kalau kita ambil, harusnya itu adalah 0, 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, maka yang H5 ini dirubah menjadi 1, dia menjadi 0, 1, 1, 0. Saya ulang lagi ya. Jadi pada Hamming code ini dilakukan pengecekan of parity, kemudian dia melakukan pengecekan untuk non-zero parity. Jika ditemukan nilai yang 0, maka di decoder akan mengambil nilai komplemennya. Nah, nilai komplement dari mana? Nilai komplement dari posisi ya. Jadi posisi, misalkan dia C1 saja, ya berarti di C1 saja. Tapi kalau C1 dan C4, maka dua-duanya dijumlahkan. Jadi misalkan kalau C1 saja, ya berarti yang kita cek hanya H1. Kalau C4 saja, maka yang kita cek adalah H4. Oke, seperti itu. 1, 2, 4, 6. Itu ya. Dan untuk proses pada kanal decoder.